Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Sementara itu, sebelum Azarin memutuskan keluar dari kamar, Bu Mahira duduk di ujung sofa, kedua tangannya saling menggenggam erat. Matanya terpaku pada lantai, suara di balik pintu kamar membuat dadanya naik turun tak tenang. Dia menoleh pada suaminya. "Pak, kita harus bicara sama Din, gak?" Bisiknya lirih, seolah takut dinding pun ikut mendengar. "Aku takut Aza menahan semuanya sendiri, dan kita biarin. Rasanya seperti kita menutup mata, dan itu jahat." Pak Argatama menoleh pelan, pria itu memandangi istrinya dengan pandangan sabar, penuh pertimbangan. Dia lalu meraih jemari Bu Mahira dan menggenggamnya dengan lembut. "Kalau kita bicara sekarang, bisa jadi kita malah menambah luka, Bu. Papa tahu kamu takut, Papa pun takut, tapi Din, dia mudah terbakar kalau menyangkut Asa. Kita tahu itu. Tapi kalau dia tahu sendiri," desis Bu Mahira, hampir tak terdengar. "Kalau dia tahu kita tahu, dan diam saja." Pak Argatama menghela napas panjang. "Itulah kenapa kita harus jaga. Jangan tambah bara. Kita cari waktu yang tepat. Mungkin Aza butuh waktu. Kalau dia sendiri belum mau bicara, kita jaga dia dengan cara kita." Bu Mahira menunduk, air mata tipis menggenang di sudut matanya. Di dalam hatinya, dia bersyukur Azarin masih tersenyum, masih bisa tersenyum meski hancur. Namun, perasaan bersalah itu tetap menggantung di ujung batin, menyesakkan. Namun, saat tubuh ramping itu muncul dari balik pintu kamar, Bu Mahira yang sejak tadi duduk gelisah di ruang tengah langsung bangkit. "Sayang, anakku," panggil Bu Mahira lirih, suara yang nyaris pecah karena menahan tangis yang terus mendesak keluar. 27. Azarin terhenti, lalu perlahan berbalik. Sejujurnya, dia menyadari keberadaan ibu mertuanya sejak dari tadi, namun dia memilih diam. Menunduk, menyimpan luka tanpa suara. Akan tetapi, saat tatapan mereka bertemu, Azarin berusaha menyunggingkan senyum dari balik cadarnya. "Iya, Bu." Tanpa menunggu, Bu Mahira segera menarik tubuh menantunya ke dalam pelukan yang rapuh. Tangannya gemetar. Tangisnya pecah pelan di atas pundak Azarin. "Maafkan Ibu, Nak. Maaf atas sikap Davian yang kelewatan. Tidak sepantasnya dia." Azarin dengan lembut melepaskan pelukan itu. "Bu, tidak usah dibahas." "Iya," ujarnya tenang, tetapi nada suaranya terdengar menahan. "Aku gak mau Mas Din tahu. Aku gak mau ada pertengkaran di rumah ini." Bu Mahira semakin menangis, matanya sembab, tetapi seketika tangannya terangkat saat Azarin mengusap air mata di pipinya dengan lembut. Tatapan sang ibu mertua nyalang pada ketegaran Azarin, seorang perempuan yang berkali-kali dipukul keadaan, tetapi tetap memilih berdiri. "Ibu juga bersikaplah biasa, ya," lanjut Azarin. "Kalau ibu berubah, Mas Din bisa curiga." Bu Mahira menatapnya dengan penuh sendu. Hatinya remuk. "Ibu tetap akan bicara sama Eldean. Ibu gak bisa, Nak, melihat kamu seperti ini. Diam. Menelan semua sakit sendiri. Ibu juga perempuan, Nak. Ibu tahu rasanya harga diri dilucuti seperti itu." Azarin menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Davian hanya emosi, Bu. Aku juga yang salah." Suaranya dibuat serendah mungkin, khawatir Din mendengar, atau malah keluar dan melihat menerka. Azarin lantas melangkah ke dapur, melanjutkan niat awalnya, membuatkan teh hangat untuk Din. Tangan-tangannya yang cekatan mengambil gelas porselen, merebus air, dan menyiapkan teh, nyaris terlihat biasa. Namun, hati yang tersembunyi di balik kerudungnya,
sedang runtuh perlahan. Bu Mahira mengikutinya. Kali ini dia hanya berdiri di belakang Azarin, memandangi sosok itu yang tampak begitu tabah. "Kenapa hatimu seluas samudera, nak?" bisik Bu Mahira. Azarin menoleh sekilas, menatap ibu mertuanya sambil menuangkan air panas ke dalam gelas. "Aku gak sebaik itu, Bu. Hatiku juga sakit. Kalau ditanya sudah memaafkan atau belum? Tentu belum. Tapi aku sudah belajar menerima." Suaranya tenang, tetapi mengandung kepedihan yang dalam. "Aku lakukan ini agar tidak ada pertengkaran. Aku gak mau Mas Din menjadikan Davi sebagai musuh. Aku gak mau kehilangan kedamaian yang kupunya." Bu Mahira hanya bisa menatapnya, tak sanggup berkata apa-apa. Azarin lantas menyelesaikan tehnya, menaruhnya di nampan kecil. Dia menoleh, tersenyum. "Sekarang kita tutup lembaran pahit tadi, Bu. Aku tidak ingin mengingatnya. Aku tidak mau perasaanku terlihat. Kalau aku terus mengingatnya, aku takut aku lemah." Senyum itu kembali hadir, meski hanya sebagai topeng. "Aku ke kamar dulu, ya, Bu. Takut Mas Din ketiduran. Ibu juga istirahat yang tenang malam ini, gak perlu dipikirkan soal kejadian tadi." Tanpa menunggu jawaban, Azarin melangkah keluar dari dapur. Namun, saat hendak berbelok ke arah kamar, langkahnya terhenti. Di ujung lorong, Davian berdiri. Mata mereka bertemu sejenak. Azarin cepat-cepat menunduk. Detik berikutnya, langkahnya berubah cepat. Melewati Davian tanpa suara, membawa nampan berisi teh, membawa sisa harga diri yang nyaris habis. 28. Davian menoleh pelan, mengikuti bayang punggung kakak iparnya yang menjauh. Ingin bicara, ingin menjelaskan. Namun, tenggorokannya keluh. Kalimat tak bisa keluar. Terlebih saat ini Aleya telah memblokirnya. Tak ingin mendengar penjelasannya, semakin menambah kekakulutan dalam dirinya. Davian mengusap wajahnya kasar. Kepalanya pening, dan napasnya pendek-pendek. Dia menatap lorong kosong di mana Azarin menghilang, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa seperti pengecut. Setibanya di dalam kamar, Azarin kembali menunjukkan wajah tenang. Dia langsung menyambut Alina yang masih sibuk bermain dengan balok warna-warni di atas karpet bulu. Tanpa memperlihatkan guard kesedihan, Azarin pun ikut bergabung, membuat suara-suara lucu ala princess, membuat Alina tertawa ceria. Waktu terus bergulir, dan kelelahan mulai menyapa gadis kecil itu. Matanya mulai meredup, sesekali menguap. Azarin yang peka langsung menggandeng tangan kecil Alina. "Ayo, kita cuci kaki dulu, terus sikat gigi, abis itu bobo bareng mama, ya." Alina mengangguk lesu tapi manja, mengikuti langkah ibunya. Setelah urusan kebersihan selesai, mereka berdua naik ke atas tempat tidur, dan Din pun turut berbaring di sisi Alina, menciptakan formasi keluarga kecil yang hangat. Momen seperti ini adalah kemewahan yang tak tergantikan bagi mereka. Azarin pun mulai bercerita, suara lembutnya mengalun di kamar temaram. Dia mengisahkan tentang Nabi Yunus dan ikan paus, kisah yang sudah berulang kali dia ceritakan, namun selalu menjadi favorit Alina. Dengan penuh penghayatan, dia mengubah nada suara, menengatur jeda, hingga akhirnya napas Alina melambat, dan matanya tertutup sempurna. Din diam-diam memperhatikan Azarin. Matanya tolak berpaling sedikit pun, mencatat setiap kerutan lembut di sudut mata istrinya, setiap helaan napasnya, setiap kepura-puraan yang masih belum bisa dia pecahkan sepenuhnya. Saat Alina benar-benar terlelap, Din berbisik, "Kamu belum ngantuk, sayang." Azarin menatap sekilas, lalu kembali memandangi wajah kecil Alina. "Sepertinya aku sudah mulai mengantuk, Mas." Din tersenyum kecil, lalu perlahan berpindah posisi, menyelinap ke belakang tubuh Azarin. Tangannya yang hangat melingkar ke perut istrinya, mengusap lembut di sana, di mana kehidupan baru sedang tumbuh.
Azarin memejamkan mata. Namun, hatinya bergolak. Sentuhan itu seharusnya membuatnya tenang, tetapi ingatan tentang ucapan Alea tadi mengguncang kembali. Bahwa dirinya hanyalah beban. Bahwa dia tak pantas menjadi menantu di keluarga terhormat ini. Peri itu kembali menggores. Matanya basah. Tanpa suara. Hanya air mata yang menetes perlahan ke bantal. Sayang. Panggil Din lembut, menyadari tubuh Azarin sedikit menegang. Tak ada jawaban. Din melanjutkan. Aku udah hubungi vendor, teman Mas. Besok dia datang ke sini, buat bahas resepsi pernikahan kita. Kamu bisa request sesuai yang kamu mau, ya. Azarin menghela napas berat. Lalu pelan-pelan dia berkata, Mas. Boleh gak? Kita gak usah adain resepsi. Din mengernyitkan dahi. Tangannya berhenti mengusap. Loh, kenapa, sayang? Bukannya kemarin kita udah sepakat? Din langsung bangkit, lalu membalik tubuh Azarin agar menghadapnya. Cahaya lampu tidur. 29. Memantulkan bayangan sendu di balik wajahnya. Ada apa sebenarnya, sayang? Apa yang bikin kamu berubah pikiran? Azarin menatap suaminya. Mencoba tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Gak apa-apa, Mas. Aku cuma mikir, akhir-akhir ini aku jadi malas berinteraksi sama orang banyak. Aku mikir kalau kita adain resepsi, aku gak yakin bisa kuat berdiri, ngobrol, menyapa semua orang. Din menatapnya lama, seolah mencari celah dari semua kalimat itu. Bukannya resepsi tinggal beberapa minggu lagi. Kamu yang dulu pengen, kamu yang minta acaranya intimate, cuma keluarga. Apa ada yang berubah? Azarin berusaha tersenyum, enggak, Mas. Cuma, ya, gitu. Aku lagi malas berinteraksi. Lagi pengen di rumah aja. Mungkin nanti setelah lahiran, kita bisa adakan syukuran kecil aja. Din masih tak puas. Apa ini karena sesuatu? Karena Mama? Karena Davian? Pertanyaan itu hampir memecahkan pertahanan Azarin. Namun, dia tetap bertahan. Enggak, Mas. Enggak ada hubungannya sama itu semua. Mereka bahkan antusias banget, cuma tahulah mau dibu hamil tuh, suka berubah-ubah. Kadang maunya gini, kadang berubah lagi. Mereka terdiam beberapa detik. Din mendesah, lalu menarik tubuh Azarin dalam pelukannya. Kalau kamu ngerasa gak nyaman, kita tunda. Tapi Mas ingin tahu, kalau kamu terluka, tolong jangan simpan sendiri. Jangan biarkan Mas jadi suami yang buta. Azarin mengangkat wajahnya sedikit, menatap Din dengan senyum yang ditarik selebar mungkin, meski matanya masih sayu. Mas, jangan mikir aneh-aneh gitu, ucapnya sambil menyentuh pipi suaminya pelan. Aku tuh baik-baik aja. Beneran. Dia menyandarkan kepala ke dada Din, lalu menambahkan dengan nada manja yang dibuat setenang mungkin. Cuma lagi mudi dikit, hormon bumil kan kadang suka aneh sendiri. Nanti juga hilang sendiri. Din masih menatap ragu, membuat Azarin kembali tersenyum lebih lebar. Mas curiga mulu, nanti cepat tua, loh. Gak keren dong kalau suamiku keriputan duluan. Candaan itu sukses membuat Din terkekeh kecil, meski matanya masih menyiratkan keraguan. Namun, Azarin cepat-cepat menimpali lagi sebelum Din kembali menyelidik. Pokoknya gak ada apa-apa, janji. Aku cuma lagi pengen waktu tenang bareng Mas sama Alina aja. Kita nikmatin dulu masa-masa kayak gini, ya. Azarin mengeratkan pelukannya, berusaha mengubur semua luka di balik pelukan hangat itu. Din mempererat pelukannya, menggenggam tubuh Azarin seolah takut jika istrinya itu bisa menghilang begitu saja. Memangnya kita gak pernah ya nikmatin waktu bertiga, ya? Bisiknya lembut, namun syarat makna. Azarin tak menjawab.
Hanya diam. Dan dalam diam itu, Din menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang terasa menggantung. "Kamu ngomong kayak gitu?" gumam Din pelan, sambil menumpukan dagunya di kepala Azarin. Kayak orang yang mau pergi jauh aja. Tangannya mengusap punggung Azarin pelan-pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari menenangkan perempuan yang dipeluknya. 30. Azarin masih tetap diam, lalu perlahan mengukir senyum getir. Senyum yang terlihat indah, namun menyimpan luka tak terucapkan. Dia hanya membalas pelukan Din lebih erat, seolah sedang berpamitan dengan segala kebisingan di hatinya. "Aku di sini, Mas. Dan aku cuma ingin kita baik-baik saja," bisiknya akhirnya. "Kita bertiga," tambahnya sembari menatap Alina yang terlelap di sisi tempat tidur. Din mencium kepala Azarin lama. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan istrinya, dan dia belum berhasil memahaminya. "Oh, iya, Mas," ucap Azarin tiba-tiba, sambil menatap langit-langit kamar yang redup diterangi lampu tidur. "Taman kanak-kanak yang aku punya di Sukabumi, kan belum berjalan ya, sejak kita menikah. Semua terbengkalai. Sepertinya aku ingin kembali kelola deh." Din yang tadinya memeluk pinggang Azarin santai, kini sedikit menegakkan tubuhnya, lalu menatap wajah istrinya yang masih dalam posisi berbaring. "Kenapa tiba-tiba ingin kelola sekolah itu, sayang? Maksudku, kenapa sekarang? Tiba-tiba banget?" tanyanya dengan nada heran, namun lembut. Azarin tersenyum. Senyum tipis yang menggantung, antara keyakinan dan keraguan. "Gak tiba-tiba, Mas. Ini aku udah pikirin jauh-jauh hari, cuma baru berani aku utarakan sekarang." Dia menggenggam tangan Din yang berada di atas perutnya, lalu menatap mata suaminya dengan serius. "Mas sendiri tahu kan, itu impian aku banget jadi guru TK. Dulu aku janji sama almarhum Abah, aku bakal bikin sekolah kecil untuk anak-anak. Aku pengen wujudkan janji itu, Mas." Din terdiam. Matanya melembut, tetapi di balik tatapannya ada kekhawatiran yang belum bisa dia sembunyikan. "Kamu itu lagi hamil, sayang. Mas takut kamu kelelahan, bukan karena gak percaya, tapi Mas khawatir." Azarin menghela napas. Senyumnya melebar, tetapi matanya sedikit berembun. "Aku tahu, Mas. Tapi, dulu ketika aku baru menyelesaikan gelar di kampusku, selang 4 hari Abah mengabarkan perjodohan dengan Mas Jenderal, dan kamu tahu. Saat itu aku gak bisa apa-apa. Cuma bisa simpan impian ini dalam-dalam, dan setelah berpisah, aku ingin mewujudkan impianku dengan membangun sekolah gratis, meski hanya baru di tahap taman kanak-kanak saja." Din menatap istrinya lekat-lekat. Kata-kata itu terasa seperti tamparan halus di hatinya. "Aku mohon, Mas, kali ini jangan kubur impianku lagi. Biarkan aku hidup sambil tetap bermimpi," bisiknya. Lirih. Din menarik napas panjang, lalu memeluk Azarin dengan sangat erat. "Kalau itu yang bikin kamu bahagia, Mas akan pikirkan baik-baik. Tapi janji, kamu tetap jaga kesehatan kamu, jaga dedek, dan jangan paksain diri. Kita bisa atur bareng-bareng, ya?" Azarin mengangguk kecil di dada Din. "Terima kasih, Mas. Mas sudah memberikan kesempatan itu untukku." Pagi itu, aroma tumisan bawang putih dan margarin yang meleleh menebar hangat dari dapur. Azarin berdiri di depan kompor, gerak tubuhnya cekatan namun ada sesak samar dalam setiap tarikan napasnya. Meski ada pekerja paruh waktu di rumah, dia tetap turun tangan sendiri menyiapkan sarapan untuk Alina dan Din. Di sampingnya, Bu Mahira turut membantu, membuat pekerjaan jadi lebih ringan, tetapi tidak meringankan beban. 31. Yang mendekam dalam benak Azarin. Tak lama kemudian, hidangan nasi goreng lengkap dengan telur mata sapi dan potongan timun tersaji rapi di atas meja makan.
Satu persatu anggota keluarga mulai berdatangan dan mengambil tempat duduk. Keceriaan pagi tampak di wajah Alina yang duduk di samping Din. Namun, kehadiran Davian dengan raut wajah datar dan sikap membungkam diri seolah menyayat keheningan yang tak diucapkan. Azarin lebih banyak menunduk. Jemarinya meremas ujung jilbabnya di bawah meja, menahan getar perasaan saat bayangan ucapan Davian kemarin sore kembali membelah pikirannya. Dia ingin menjadi menantu yang terlihat sempurna.